Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryahi babil jasa sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ridhalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah, diberikan kenikmatan bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita pulang semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita muliakan guru kita yang insyaallah yang memberikan nasihat yang luar biasa, ya, kajian yang luar biasa, ahli filosofi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di jalan Allah, di jalan datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada kakak beliau Ahmad Ridho, mudah-mudahan sehat walafiat, amin, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada Janda, Pak Haji, Bapak Adi, ada Amil, ya, Imun, juga ada Pak RW, ya, Masya Allah. Ada ibu-ibu juga, Masya Allah. Ada ibu-ibu juga, ada santri, ada santri kalong, ya. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini dari kemarin belum selesai masalah pembahasan mayit, ya. Makanya kemarin biasanya kalau kabar mayit, kalau di pondok pesantren saya, pondok pesantren Abdul Sofi mungkin sama juga, ya. Itu kalau udah dibahas masalah mayit, biasanya pertengahan atau mulai, ketika mulai itu biasanya ada yang meninggal. Enggak. Biasanya ada yang meninggal. Ya, siapa yang mau meninggal duluan? Paril. Ada ya. Pengennya mas semuanya panjang, Bu. Dan yang meninggal bukan kita, ya. Yang meninggal orang lain. Tapi kalau udah datang malaikat Israel, nggak bisa nawar lagi, ya. Jadi makanya malaikat Jibril itu datangnya tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tidak bisa dilakukan, ya, ibu. Kalau Ustaz matinya masih lama, nanti 2030. Wah, emangnya bisa jadi kalau begitu. Mati itu datangnya mendadak. Al-mautu baghtah. Kematian itu apa? Mendadak. Bisa aja, ya. Orang yang sakit ditungguin sama yang sehat, yang mati duluan orang yang nungguin daripada orang yang sakit. Ini udah tua sakit-sakitan, lama amat gak mati-mati nih, ya. Giliran orang sehat, ya, bentaran dia ke rumah sakit, ke puskesmas, minum obat, akhirnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, kalau kita tahu, ibu-ibu nih khususnya nih, kalau kita tahu kematian itu mendadak, kita perlu persiapan. Makanya kalau panitia suka bikin acara-acara, ada uang yang tak terduga, apa namanya? Hah? Tahu? Uang apa nih? Bukan, kalau panitia ada uang yang sisanya, uang apa tuh? Terduga. Uang tak terduga, ya. Takutnya ada kekurangan, ya. Ya begitu persiapan, takutnya penceramahnya banyak, akhirnya amplopnya kurang. Udah dilem lagi, mau dibagi dua, udah mau beres dia datangnya. Ya akhirnya susah, ada uang tak terduga, akhirnya bisa membokin yang penceramah yang datangnya nggak diundang tapi dia datang namanya. Kan udah dikasih amplop, ya bukan amplopnya doang, amplopnya. Apa isinya, ya. Walhasil kematian itu ibu-ibu datangnya mendadak. Oleh
kayak kita nih besok kudu kerja, kalau nggak kerja nggak makan, PA ya. Iya emang betul, kalau nggak kerja nggak makan, tapi intinya kalau kita kerja pengen berkah harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu maksudnya. Jadi kalau umpamanya kita udah persiapan, ada tabungan, ibu ada tabungan, kita enak. Kalau malaikat Jibril umpamanya datang malam ini, ibu enak. Ya malam ini udah duduk di majlis ilmu, makanya siap-siap kalau nanti malam datang. Ya, tapi udah beruntung kita udah ada di majlis ilmu. Tapi kalau kita jauh dari masjid, jauh dari majlis ilmu, jauh dari ibadat kepada Allah yang lainnya, malaikat Jibril datang, apa persiapan kita? Kalau udah datang, udah nggak bisa ditolak. Entar dulu malaikat Jibril, saya mau sholat dulu, kagak bisa. Saya mau ngaji dulu, pengen malam tahun depan saya ngaji di Darusolihin, kagak bisa. Saya pengen dengar ceramahnya Abdullah Sofi, jauh ada gantengan, soalnya itu mah jadi enak dilihatnya, kagak bisa. Tetap yang namanya udah waktunya, insya Allah waktunya kita meninggal. Makanya kalau kita nabung kan persiapin ini ATM BCA buat anak saya yang pertama, ATM Mandiri buat anak saya yang kedua, ATM BRI ini yang anak ketiga nih ya, ATM-nya BRI ya, itu udah disiapin, tapi kita lupa persiapan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapin dunia terus, nggak kaya-kaya lagi ya, disiapin dunia terus, dikejar dunia terus, kalau kaya-kaya. Ustaz kan kerja itu ibadah, kerja ibadah mana? Ibadah. Kerja ibadah itu kerja yang bagaimana? Gitu pertanyaannya. Kerja ibadah kan buat anak, buat istri, benar. Kerja itu ibadah, tapi kerja ibadah kerja yang bagaimana dulu? Kalau kerjanya ninggalin ibadah kepada Allah, itu mah bukan kerja ibadah. Kerjanya itu mah adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja ibadah itu kerja kita sambil memperhatikan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi rajin untuk belajar ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas satu pasal yang sekarang yaitu yukdasul mayyit. Ya, digalinya apa? Mayyit. Biar dengan 4 perkara. Jadi wajib menggali mayit, bayi model, misalnya mayit yang menggali, wajib menggali mayit, wajib menggali mayit dengan 4 perkara, atau 4 perkara. Yang pertama wajib digali, orang yang sudah meninggal dikubur wajib digali lagi. Lil ghusli di dalam yataghayyar, untuk dimandikan apabila belum berubah. Baru nih umpamanya lupa nggak dimandiin mayitnya, dibawa baik baringum dan keluarga tahun ngaji di kampung lagi luar rumah haji, akhirnya kita mayit langsung dibawa ke mas jadi sholat ke dikubur ke kakak kayak di rumah soleh, nah itu di mandian tuh pas nama pohon di mandian itu begitu wajib digali dari mayit nah digali dari kakak dimandi nggak dimandian langsung disolat. Makanya saya bingung sholatin lagi komadun lagi nanti. Saya bingung tuh, kalau dulu 2019 corona itu nggak dimandiin tapi disolatin, bingung tuh sebenarnya. Itu nggak dimandiin jenazahnya kemudian disolatkan. Itu yang nganggung mereka. Sampai saya pernah tanya sama guru saya itu, guru bagaimana itu? Mereka tayamum mereka nggak beda sama kita, bahkan nggak benar tayamumnya, mereka nggak paham. Bahkan yang nyolatinnya, yang di tempat-tempat pemakaman corona itu ada sholat jenazah, ada rukunya. Dia pakai ruku sholatnya, bukan 4 takbir, tapi 2 rakaat. Kuburannya disujudin. Nah ini permasalahan. Ya, makanya yang tanggung jawab dan mereka alhamdulillah ini. Tapi alhamdulillah corona mah udah enggak ada, itu mah kemarin doang. Sekarang mah alhamdulillah tinggal corona ya. Corona udah enggak ada ya. Tinggal bersih gitu ya. Walhasil, nah harus dimandikan. Pertama kalau
kalau belum dimandikan itu digali lagi, diambil lagi jenazahnya, langsung dimandikan. Makanya saya kasih tahu kemarin, kalau kita punya saudara meninggal dunia, meninggalnya waktunya umpamanya asar, karena nunggu anak-anak disolatinnya besok. Kalau dimandiinnya jam 12 itu kalau bisa sholatin dulu apa yang ada. Sholatin dulu sama yang ada walaupun di rumah belum dibawa ke masjid. Jadi disolatin dulu ya, supaya sebagian mereka yang mengatakan takutnya kalau mayat jenazah udah dimandikan kemudian lama nggak langsung disolatin, takutnya keluar apa? Kotorannya. Jadi mereka biasanya, saya dulu orang tua guru saya meninggal. Waktu itu meninggalnya sekitar pukul 5 sore. Dimandikannya waktu itu jam 12. Jam 12 saya punya guru itu disuruh sholat bareng. Kita sholatin dulu jenazah. Besok disolatin lagi orang-orang biasa di masjid. Ya, supaya apa? Ya apalagi dimandiinnya jam 5 sore, disolatinnya besok. Itu kelamaan banget tuh. Ya, takut keluar apa? Kotorannya gitu. Nah kalau umpamanya nggak dimandikan kemudian langsung dikuburkan, itu wajib dimandiin lagi, dibersihin lagi, dicebokin lagi, diwuduin lagi, disolatin lagi. Ya sebab syaratnya kalau jenazah yang mau disolatkan itu pertama harus dimandikan. Yang pertama itu. Yang kedua wali taujihi ilal qiblah, dan untuk dihadapkan wajahnya kemana? Ke kiblat. Jadi kalau umpamanya begini nggak ke kiblat, terus bagaimana kalau yang kan corona tuh orang dia meninggalnya bukan langsung ke tanah tapi pakai apa? Pakai apa tuh? Pakai peti. Itu pakai peti urusan mereka. Kalau Islam jangan pakai peti, nanti dihadapkan kepada cuma karena dulu corona, jadi kita juga pusing. Sampai saya nanya bagaimana, itu uzur aja. Tapi kita wallahu alam ya, udah ngelawan sama dokternya namanya tetap nggak bisa. Yang ada kita penjara. Mereka yang tanggung, ya mereka yang tanggung. Ya, sebab ditaruhnya nggak biasa, ditaruhnya pakai itu, pakai apa namanya? Pakai tambang. Itu ya Allah, saya melihat 2 orang yang begituin, jangan. Itu masya Allah. Padahal mayat itu kan harus pelan-pelan. Kita kalau mandi itu jangan dikepret. Ini tangannya masih dikepret langsung, jangan. Itu harus pelan-pelan. Kukunya dibersihinnya pelan-pelan. Kemarin sudah dijelasin. Jangan sampai apa? Kasar. Walaupun ini udah mati, Ustaz, tetap dia ngerasain nanti mati kalau ngerasain. Harus pelan-pelan, harus lembut. Ya, harus penuh dengan kasih sayang. Ya, jangan sembarangan. Nah, kalau belum dia mayat itu lupa dihadapin kiblat karena di atasnya orang bego, di bawahnya orang bego, ya akhirnya kagak dihadapin tuh wajahnya ke kiblat, gali lagi. Tadinya dihadapin ke kiblat, gali lagi, hadapin tuh wajahnya kemana? Ke kiblat, dibukain sedikit, diciumin tuh ke tanah. Kita itu diciptakan dari tanah, akan balik ke mana? Ke tanah. Ustaz, tanah saya di mana nanti kalau mati? Kalau matinya di kuburnya di Daru berarti tanah Daru. Kalau matinya di Mekah berarti tanahnya dari Mekah. Kalau matinya di Payaun berarti yang bobotot. Walanya tergantung nanti ya. Yang penting di mana aja, yang penting meninggal kita dalam keadaan husnul. Kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Itu yang kedua. Kalau belum ada kiblat, gali lagi, ada kiblat. Walil mali idza dufina mau. Ya, dan untuk harta, ya idza dufina mau. Apabila terkubur bersama itu mayit, umpamanya jam tangan saya nggak ada jam tangan, jadi nggak ada jam tangan dulu ya. Ada jam tangan saya nggak mahal sedikit umpamanya, ya. Jam tangan mahal, kan jam tangannya longgar belum dikecilin tuh. Ada 2, yang satu udah dikecilin, yang satu lagi belum tuh. Akhirnya jatuh di situ, lagi ngumpulin, naik ke atas, udah di atas, astagfirullahaladzim. Ini jam tangan, ya, jam tangan jam tangan yang ngasih orang ya. Ini bagus, ya, dikubur apa? Aman, mayit udah gali lagi, ambil tuh apa?
Kita yang kita kumpulkan harta semuanya nggak jual. Cuma bawa nama kita kapas, kamper, ya minyak wangi, sama 3 kain. Semuanya yang kita ini yang kita punya, umumnya kita punya rumah, kita punya mobil, itu semua menjadi ahli waris. Kita kan nggak perlu apa-apa. Makanya orang yang bahagia itu siapa? Orang yang bahagia itu orang waridho bil qalil, dan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Oh ini mah saya mendapatnya sehari 100, alhamdulillah. Orang mah mungkin nggak dapat segini. Saya mah dapat alhamdulillah sehari 20 juta, alhamdulillah. Orang mah nggak mungkin dapat seperti ini. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah setiap kita mendapatkan rezeki, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terkadang kita diuji sama Allah, cuman ujiannya cuma sebentar doang, tapi kenikmatan kita lebih banyak. Ujiannya cuma sebentar, tapi kita udah bingung. Ketika Allah berikan kenikmatan, kita kurang bersyukur kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menguji kita. Atau rezeki susah itu karena kita maksiat kepada Allah. Jadi kita harus mengakui kesalahan diri kita sendiri, jangan nyalain orang, jangan. Ini kita salah, ya Allah, berarti saya ibadah kurang benar, ampuni saya ya Allah. Saya mau lebih benar lagi ya Allah, ngadep kiblatnya, sujudnya sama Allah, hatinya mulai dibersihin, pikirannya mulai dibersihin, ya. Terus kemudian bersyukurnya mulai bertambah. Itu Allah berikan kemudahan lagi. Jangan nyalahin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak boleh ya menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kesulitan itu gara-gara diri kita, bukan orang lain ya. Kalau kita dekat sama Allah, ya Allah akan berikan jalan dari segala kesulitan. Makanya jadi orang mukmin itu nikmat. Ibu-ibu nih, jadi orang mukmin itu nikmat. Apabila dia nikmatnya kenapa? Enak. Apabila diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, dapat pahala nggak? Dapat. Dikasih nih ibu-ibu duit 500.000, mengucapin alhamdulillah, dapat pahala nggak? Dapat. Ketika ibu-ibu diuji sama Allah penyakit, ya kan? Kemudian ibu bersabar, dapat pahala nggak? Dapat. Jadi dua-duanya enak jadi orang mukmin. Diujinya dapat pahala, diberikan nikmatnya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aduh, nggak punya duit buat beli bensin umpamanya, nggak punya duit buat beli buat beli yang lainnya, nggak punya duit, itu terkadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menguji kita. Tapi orang yang sabar akan diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitu. Kalau begitu kan hati kita lebar mulu, kagak sempit. Kalau kagak kayak begitu, akhirnya hati kita sempit. Melihat orang sukses, kita yang kepanasan. Akhirnya datanglah penyakit hasud, penyakit hikit. Nauzubillah min. Dan itu semuanya barang yang kita punya tidak akan kita bisa bawa ke dalam kubur. Walaupun ada di dalam kubur, umpamanya Pak masih jenazahnya masih pakai kalung emas, gali lagi udah ambil kalung emasnya. Kalau gigi emas, oh jigong apa gigi emas itu? Gigi emas. Ya, kalau memang bisa dibuka muka ya, nggak nyakitin jenazah, silahkan tanya ke dokter dulu. Kalau kata dokter jangan ini menyakitin, ya. Kalau emang kagak nyakitin ya ambil. Nggak ada yang bawa harta, semuanya orang meninggal bawa kain. Terus yang terakhir, walil mar'ati idufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuh. Dan untuk perempuan apabila dikubur, ya, janinnya bersamanya dan dimungkinkan hidupnya itu janin. Jadi umpamanya ada perempuan meninggal, dia dalam keadaan bunting. Apa itu bunting? Hamil. Bunting. Udah dia bunting, langsung dia meninggal. Udah gitu langsung dimandiin, disolatin, dikuburin. Ditanyain kata dokter, itu kan lagi hamil. Emang kira-kira nih mungkin nggak janin yang di dalam perutnya hidup? Masih hidup. Buru-buru bayi mut gali buru-buru, kemudian diambil janinnya. Jangan sampai itu janin mati sebab di dalam kubur bersama ibu. Tapi biasanya kalau ibunya mati, janinnya mati ya? Mati juga. Kalau udah begitu nggak memungkinkan hidup, ya udah.
ke kubur sama dia, ke kubur sama dia akhirnya udah dari lagi. Nggak boleh ada orang yang nemenin orang yang sudah meninggal, nggak boleh. Jadi kalau meninggal walaupun kita punya teman besti, kemana-mana besti, motoran berdua besti, ya kan, masak berdua besti, ya kan, susah nangis bareng besti, ya. Tetap nanti kalau udah meninggal kagak ada besti-bestian. Anak aja nanti jadi musuh, ibu anak aja nanti jadi musuh, ya. Yauma la yanfa'u malun wala Banun. illa atallaha biqalbin salim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat pada saat itu harta dan juga anak keturunan. Tidak akan manfaat. Malun wala banun illa atallaha biqalbin salim. Tadi terkecuali hati yang salim, hati yang selamat. Makanya tadi disindir kita nih. Mau masuk Ramadan, kata Hayatul Sofi, bersihin hati. Kita punya salah sama tetangga, minta maaf. Kita punya dosa sama tetangga, minta maaf, dirapihin dari sekarang. Aneh pernah maling mangga ente, minta maaf ya. Aneh pernah ke warung, beli permen 2, pada maling habis 10. Terus tadi gua ada kantongnya di baju koko aku umpamanya. Ya, itu apa? Itu minta ridhonya, minta maaf sebelum masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ibu masih bulan Rajab. Ini masih bulan Rajab, tanggal Minggu, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 18 bulan Rajab sekarang. Jadi tinggal 30, 40 hari lagi ya. 40 hari lagi, terakhir lagi udah masuk puasa. Nah ini bulan Rajab, jangan disia-siain. Saya berapa kali di majelis ingatin semuanya, termasuk diri saya juga yang ngomong. Jangan ditinggalin baca setiap hari 70 kali Rabbil firli warhamni wadub. Itu jangan ditinggalin ibu-ibu ya. Terus saya mau kasih pesan, kalau kita pengen di Ramadan ini lebih spesial, lebih baik dari sebelumnya, dari mulai sekarang, manfaatkan 4 waktu. 4 waktu ini harus dijaga. Kalau ibu bisa menjaga 4 waktu ini, insya Allah ibu bagian orang-orang yang diampuni dosa sebelumnya, diampuni dosa-dosa sebelumnya oleh Allah, dan diberikan keistiqomahan dan diberikan kemudahan orang-orang yang menghidupkan 4 waktu ini. Yang pertama, ibu hidupkan waktu dari mulai maghrib sampai isya. Jangan dipakai nonton TV kalau bisa. Terserah mau dipraktekin apa enggak. Itu saya udah ngomong, udah kasih tahu ya. Jadi dari maghrib sampai isya, anak-anaknya jangan suruh nonton TV, suruh ke masjid, suruh ke madrasah. Ibunya yang di rumah TV-nya matiin dulu, nanti udah sholat isya baru disetel lagi. Jadi jangan sampai tuh waktu maghrib lihat sinetron. Itu kalau pengen kita lebih baik, kan kita pengen lebih baik lagi. Ustaz rezeki kita ini kita itu kita, tapi kitanya nggak mau menghidupkan 4 waktu ini, susah. Ya harus dihidupkan 4 waktu ini, mau tidak mau. Kalau ibu udah bisa menghidupkan 4 waktu ini, bapak pun juga sama. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan dan diampuni dosa-dosa kita yang sudah terdahulu, yang sudah lewat. Yang pertama waktu maghrib dan isya. Ini anak-anak muda sama juga ya. Jadi maghrib sama isya masuk musola deh. Mau buka HP tapi yang manfaat. Dengerin ceramah Habib Sofi, Ustaz Yahya ya. Atau dengerin siapa YouTube buka tuh. Pokoknya maghrib HP-nya di stopin dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga sejam doang. Kalau bisa mulai corotin. Guru-guru saya tuh ya, mereka kalau ngajarin anak-anaknya di rumah, termasuk abahnya hanya filosofi. Pernah saya datang tuh ya ke tempat beliau di Tarakan, itu kalau nggak ada maghrib jadi baca rati. Saya kan dekat juga ya, Ustaz Muhi yang dekat dengan saya, cuma saya suka ikut-ikut. Ya itu masya Allah beliau membiasakan di maghrib sampai isya. Nah orang-orang sekarang maghrib sampai isya itu mereka dipakai dengan hal-hal yang agak baik. Orang tua dulu, udah maghrib, jendelanya tutup gitu ya, pintunya tutup. Kalau sekarang ngablak, tapi ngablak tuh, udah ngablak aja, kagak ada kayak dulu. Itu harusnya ditutup
sholat subuh walaupun sholatnya 2 rakaat. Ente pengen sukses nih, Ustaz juga sama, masih belum istiqomah. Cuma kita bareng-bareng. Ya kita bareng-bareng. Yang kedua, lakukan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Jadi bangun sebelum subuh. Kalau memang ente punya cita-cita pengen sukses. Kalau antum punya cita, ibu-ibu punya cita-cita pengen anaknya soleh, pengen keluarganya sakinah, samara, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, baik semuanya keturunannya. Lakukan hal yang kedua, yaitu jangan sampai meninggalkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Dirubah di sekarang kehidupan kita. Yang ketiga, hidupkan waktu setelah apa? Setelah sholat subuh. Jadi kalau subuh baca Wirdul atau yang lainnya sampai waktu syuruk, udah syuruk baru tidur. Jadi jangan dibiasakan tidur setelah sholat subuh. Jadi subuh tahan dulu tuh, tahan dulu kalau yang begadang, anak-anak muda yang main ML, ya subuh ditahan sholat, ya kan. Kemudian baca Wirdul Latif, baca Wirdul Syafran, Wirdul Syafran bin Salim, ya kan. Kemudian apa namanya? Kemudian baru kita tidurnya setelah sholat Isyraq. Ini kesuksesan. Yang terakhir usahakan sebelum sholat maghrib 5 menit lagi atau 10 menit lagi kita udah bersih. Jadi udah rapi, pokoknya udah rapi. Atau peci Soekarno-nya udah dipakai. Kaosnya kalau emang saya sholatnya pakai kaos bisa tapi nutup aurat, kaosnya udah bersih. Udah kita nyiapin buat sholat maghribnya sebelum sholat maghrib. Apalagi di hari Jumat, sejam sebelum maghrib itu doanya mustajab. Ini dari orang soleh. Di antaranya yang bilang seperti ini adalah Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Jadi kalau pengen sukses, ini 4 ini ya. Kalau 4 ini ibu udah istiqomahin, insya Allah. Yang tadinya ibu susah jadi mudah. Yang tadinya ibu banyak masalah jadi mudah masalah. Yang tadinya suaminya kagak jelas jadi jelas. Tapi hidupkan 4 waktu itu. Kalau bisa berapa kali? 40 kali. Kalau udah 40 kali kesananya gampang. Sholat jamaah 40 kali udah kesananya apa? Gampang. Tapi kalau 40 hari gagal, 40 hari itu untuk istiqomah sulit. Kalau udah 40 hari kita bisa mengamalkan waktu-waktu 4 tersebut, maka yakin kesananya akan mudah dan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nitip pesan kepada semuanya, termasuk diri saya, wasiat juga kepada diri saya, hidupkan 4 waktu ini. Kalau kita pengen bahagia bukan hanya di dunia, kata Sayyidina Habib Umar bin Salim bin Habib, tapi bahagianya di dunia dan di akhirat. Pertama, hidupkan maghrib sampai Isya. Kedua, bangun sebelum subuh walaupun sholat 2 rakaat. Ketiga, hidupkan setelah sholat subuh sampai waktu syuruk waktu isyraq. Kemudian siap-siap sebelum sholat maghrib kita udah rapi, udah berdoa, udah di masjid sebelum masuknya waktu azan maghrib. Insya Allah kalau dipraktekkan semua yang ada di sini termasuk saya, insya Allah akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah